Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara mengenai ibadah, saya teringat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir kiamat nanti akan ada 3 golongan orang-orang yang akan Allah jebloskan langsung ke dalam neraka jahanam. Golongan ini adalah golongan orang-orang yang bukan main amalnya, amal pahlawan, tapi nampak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena niat yang tidak tulus dan ikhlas. Yang pertama adalah mujahid. Ketika ia sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah memberikan pertanyaan kepadanya, "Wahai fulan, apa amalmu?" Kemudian dia menjawab, "Ya Allah, sesungguhnya aku telah berperang untuk mencari syahid dan sekarang aku telah mendapatkannya. Ya Allah, kadzabta," kata Allah, "engkau dusta. Engkau berperang bukan karena Allah, bukan karenaku, tapi engkau berperang karena engkau ingin disebut sebagai seorang pahlawan yang gugur di medan pertempuran." Lalu kemudian datang yang kedua. Dia adalah seorang muallim. Nah, ketika ia sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah juga memberikan pertanyaan yang sama kepadanya, "Wahai fulan, apa amalmu?" Kemudian dia menjawab, "Ya Allah, sesungguhnya aku telah mencari ilmu yang banyak, lalu kemudian aku dakwahkan di hadapan manusia." "Kadzabta," kata Allah, "engkau dusta. Engkau berdakwah bukan karenaku, bukan karena Allah, tapi engkau berdakwah karena engkau ingin disebut sebagai seorang ustadz, sebagai seorang kiai, sebagai seorang guru yang terkenal di hadapan manusia." Lalu kemudian datang yang ketiga. Dia adalah seorang dermawan. Nah, ketika ia sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah juga memberikan pertanyaan yang sama kepadanya, "Apa amalmu?" Kemudian dia menjawab, "Ya Allah, sesungguhnya aku telah mencari harta yang banyak dan halal, lalu kemudian aku sedekahkan di jalanmu. Ya Allah, kadzabta," kata Allah, "engkau dusta. Engkau bersedekah bukan karenaku, bukan karena Allah, tapi engkau bersedekah karena engkau ingin disebut sebagai seorang dermawan di hadapan manusia." Nauzubillahi min dzalik. Amal yang luar biasa akan nampak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena niat yang tidak tulus dan ikhlas. Makanya teman-teman, di dalam hadis dikatakan, "Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya untuk apa yang ia tuju. Ya teman-teman yang Allah muliakan, begitu juga dengan sebaliknya. Amal yang sepele akan nampak luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena niat yang tulus dan ikhlas. Misal kita mau pergi ke sekolah mengajar gitu. Dari rumah niatnya itu ibadah, bismillahirrahmanirrahim. Saya mau pergi ke sekolah untuk mendidik anak-anak saya yang disekolahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang kita lakukan, aktivitas kita lakukan di sekolah akan dihitung ibadah dan akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada teman-teman semuanya, ya mari sama-sama kita untuk belajar lebih baik lagi, memperbaiki diri, karena sesungguhnya orang yang paling baik di dunia ini adalah orang yang senantiasa melakukan perubahan-perubahan di dalam hidupnya. Hari ini lebih baik daripada kemarin dan esok lebih baik daripada hari ini.